Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebagai tanda terima kasih kita kepada saudara-saudara yang telah memberikan sholawat terhadap channel dakwah ini, maka kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Jadi dengan seringnya aku, bahkan bukan sering lagi, selalunya aku mengucapkan ajakan kepada kalian untuk mendoakan saudara-saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini. Itu sisi yang mau aku jadikan stressing. Sebetulnya aku juga ingin mengajak kalian untuk jangan gampang melupakan jasa orang yang telah pernah berbuat baik kepada kita, gitu ya. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Kacang ngojok lali aru kulite. Ya, atau bahasa Indonesianya, janganlah sampai kacang itu lupa kulitnya, gitu. Artinya kita jangan sampai melupakan orang-orang yang punya peran, punya jasa terhadap kehidupan kita, gitu ya. Kalau sampai lupa itu namanya orang menjadi lupa diri. Berikutnya untuk saudara-saudaraku pewer terkasihku, matur numbun nuwun, terima kasih atas seluruh apresiasinya, anti skip, anti download, dan semoga juga mengambil peran serta untuk men-share channel dakwah ini sebagai langkah kalian mengambil bagian untuk mensiarkan Islam. Tidak lupa juga doa-doa baiknya ya. Semoga kalian juga terlimpahkan atas doa-doa baik itu ya. Terutama ya sehat ya. Rezekinya melimpah ruah ya. Karena kalau tidak sehat gimana kita mau belajar gitu. Oke, matur nuwun, terima kasih atas semuanya ya. Ini tumben agak terik ya, jadi panas ya. Kita pelan-pelan saja ya, supaya tidak di tengah jalan tidak drop, tidak kehausan. Kalau kehausan nanti waduh menjadi bahaya. Oke, kemarin kita sudah di seri yang kedua ya, tentang Rabi Topia mengkritik Tritunggal. Yang kemarin kita kitab Yohanes itu di Perjanjian Baru sebagai dasar ya, fundamentalnya bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi itu harus dipahami secara benar. Artinya kalau ngaku Kristen, Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Ya apa yang diomongin Kristus ya harus diikuti gitu loh. Ya Kristus ngomong keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah ini ada orang Yahudi bilang, kemudian kita tahu dia ternyata rabi. Dia ngomong Tritunggal itu tidak kredibel, tidak alkitabiah. Ya harusnya diikuti orang ngaku Kristen kok. Kalau kamu nggak ngikuti berarti kamu jangan ngaku Kristen. Kan sederhana ya. Dan berikutnya kemarin kita kesini karena ada di kolom komentar yang mengutip ini. Ini sebetulnya kurang Le. Nanti di thumbnailnya itu ditambah ya. Ini sebetulnya ini ya sudah begini sih, tapi dia kurang nanti informasinya kurang menukik. Ini sebetulnya harus ditambahin nanti. Sejak praekstensi Yesus itu hamba ya. Intinya di sana. Jadi jangan pernah berpikir oh Yesus itu praeksistensinya Allah. Oh enggak. Di sini karena yang namanya ciptaan itu mesti hamba bukan Allah. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ini tetap ya, berarti seri yang ketiga ya, seri yang ketiga ya. Seri yang ketiga.
ya, kita akan menukil kitab Kejadian 1 ayatnya 26. Judulnya apa ya judulnya ya? Memahami diksi kita. Ya, memahami diksi kita atau apa ya yang tepat ya? Memahami diksi kita. Apa begitu? Ini aku mau jelaskan tentang kita ya, kita. Jadi ya gini aja lah. Allah itu kita. Apa begini? Enggak, kurang manis. Kurang manis. Ini aja. Memahami diksi kita. Ini aja. Ya. Mengapa aku perlu sampaikan di sini? Karena banyak teman-teman apologet Kristen, ya tentunya yang mengatakan Allah itu Tritunggal, mengatakan bahwa kita itu menunjukkan kejamakan. Gitu loh. Nah, itu Allah bilang kita, berarti Allahnya jamak. Gitu loh ya. Maka aku perlu jelaskan sudut pandang Yahudi itu tentang kita itu gimana gitu loh. Kemarin kan sudut pandang Yahudi tentang Amsal, bahwa ternyata ya ciptaan, Yesus itu bukan hamba. Tuh. Nah, sekarang sudut pandang Yahudi tentang kita ini gimana? Apakah seperti yang dipahami Kristen? Gitu loh. Ya. Sebelumnya aku cerita dulu. Tahun-tahun pertengahan berapa itu ya? 2000 berapa lupa aku ya, tapi sudah 2007 2008 lah ya. Atau pertengahan di antara 2007 2008 itu. Aku itu ada kegiatan dakwah bersama Arimatea ke Makassar sana. Nah, ini kalau ada teman-teman Makassar bisa konfirmasi nanti ya. Di kolom komentarnya bisa konfirmasi. Ya, sama Arimatea Makassar itu kan ya kebetulan dalam kondisi mampu lah ya. Jadi disiapin mobil, juga disiapin supir gitu ya. Jadi kita itu nggak tahu, aku kok ya alhamdulillah fisik masih kuat ya. Di Makassar itu biasanya paling tidak seminggu bahkan bisa lebih ya. Ya kan aku pernah naik sampai ke Barong Bulo yang aku pernah ceritakan, daerahnya dingin banget. Itu biasanya kita tuh jam 9 itu ya. Jam 9 pagi kita sarapan, setelah itu keluar. Dikasih sopir, ada sopirnya ya. Ada mobil gitu lah. Kita tinggal sepertinya mereka sudah atur hari ini jadwal di mana, di masjid mana, di pondok pesantren mana gitu. Jadi kita tinggal ngisi aja gitu kan. Dan biasanya itu acaranya padat, kita pulang itu nanti malam bisa jam 11, bisa jam 10 tergantung lamanya kajian karena kita dari satu tempat ke tempat lain gitu kan. Seperti tadi bangunnya besok itu ya setelah sholat subuh ya, rebahan dikit terus nunggu sarapan jam 9 pagi keluar lagi. Nah gitu terus siklusnya gitu terus ya. Jadi keluar rumah jam 9 pagi setelah sarapan, nanti kalau makan siang itu biasanya di jalan atau panitia biasanya siapkan.
Kalau pulang jam 10 jam 11 malam gitu lah ya. Nah, kita kan ada supir itu. Ya. Biasalah kita mau menuju tempat kajian kan mesti ngobrol. Lah supirnya itu selalu menggunakan domir ya. Domir itu bahasa istilah Arabian. Domir itu kata ganti. Kita gitu ya. Contohnya begini. Rumah kita di sini rumah kita gitu ya misalkan. Atau kita kemarin baru makan nasi goreng di sini. Ini enak masakannya. Gitu. Sopirnya bilang begitu. Terus apa lagi ya? Kalau bisa nanti kita perlu mampir sebentar ya ke rumah ada yang tertinggal gitu. Ya. Jadi sopirnya itu selalu menggunakan domir atau kata ganti kita. Aku pertama agak bingung juga kok dia bilang kita gitu ya. Ternyata aku setelah proses bertanya tentunya ya dengan teman-teman di sana dan mengamati gitu. Ternyata kita itu bentuk halusnya. Jadi kalau kita mau ngomong sama orang dengan bahasa halus, itu nggak di sana nggak nyebut aku, tapi kita, gitu loh. Sedangkan pemahaman aku dari tanah Jawa ini kita itu kita jamak. Jadi ayo kita makan. Nah, berarti kita bareng-bareng makan gitu loh. Ya. Itu kan paradigma pemahamanku yang aku bawa dari tanah Jawa ya. Makanya setelah di sana aku kaget loh kok ini Pak supir kita kok nyebut dirinya kita gitu ya. Kadang-kadang loh aku kan nggak ikut kok dia bilang kita makan di sini dulu gitu. Loh. Gitu kan. Ternyata kita itu kalau biasa itu nyebut saya atau aku. Tapi kalau untuk penghormatan mereka menyebutnya kita. Jadi kita itu tidak bisa dipahami seperti di tanah Jawa atau di Sumatera memahami kita itu adalah kata ganti orang banyak. Enggak begitu. Kita itu sama dengan aku, sama dengan saya. Tetapi kita itu digunakan untuk bentuk penghormatan gitu. Ya. Seperti di Jawa itu kan bahasa itu ada stratanya gitu. Ya. Jadi bukan berarti kita itu orang banyak dan aku ada di dalamnya, enggak. Ya dia sendiri, cuma dia menggunakan kita itu untuk penghormatan dalam pembicaraan. Nanti kalau levelnya biasa ya saya gitu loh ya. Jadi artinya kita itu bukan berarti jamak gitu loh. Akhirnya aku tahu oh gitu maksudnya gitu. Ya, jadi kita itu bukan berarti jamak. Terus berikutnya tahun mundur lagi itu 80-an berapa ya? Itu lebih mundur lagi. Ingatku aku sebelum dakwah ke Kalimantan ya dan sebelum dakwah ke Sulawesi juga ke Makassar. Jadi itu mundur lagi ya. Aku tidak diundang sebagai narasumber, jadi aku sebagai hadirin biasa gitu. Ada perdebatan antara Kristen Tritunggal dan Kristen Tauhid. Ya. Dan seperti aku sudah jelaskan, aku banyak juga berteman dengan teman-teman Kristen Tauhid. Jadi Islam, Kristen Tritunggal, Islam, Kristen Tauhid, Saksi Yehova, Yahudi. Itu konsep teosnya ketemu. Kalau Mormon itu aku agak bingung karena dia itu sepertinya atau pendetanya itu waktu ketemu aku kurang pandai menjelaskan atau bagaimana karena dia orang Amerika, aku juga nggak tahu. Tapi untuk memposisikan Yesus itu kok aku lihat dia ragu-ragu gitu loh. Kalau Kristen Tauhid, Saksi Yehova, Yahudi, Islam itu satu suara. Yesus itu apa? Hamba Allah yang terpilih, yang dimuliakan oleh Allah, maka dia diangkat menjadi Rasul atau Nabi. Itu clear sudah. Cuman kalau di Mormon tuh agak bingung aku.
Ya karena memang ya aku juga bahasa Inggrisku just for myself, sementara dia juga bahasa Indonesianya begitu karena dia dari Amerika ditugaskan ke Indonesia dari Kristen Mormon ya. Jadi ada kemungkinan karena bahasa saja ya. Bahasa saja sebetulnya bagaimana posisi Yesus bagi Mormon. Dan Mormon itu anu loh, radikal dalam pemahaman teologisnya. Orangnya kalem-kalem, tapi pemahaman teologisnya radikal banget ya, mengakar gitu, ya. Oke, waktu aku diundang di Surabaya, ya karena aku maksudnya itu bukan narasumber, ya ikut mendengar gitu aja. Ini ada teman-teman dari Kristen Tauhid diskusi dengan Kristen Tritunggal gitu ya. Nah, salah satu Kristen Tritunggal itu kan dia bikin nganu sih, proposal untuk diskusi gitu loh. Kan kita kan undangan kan dikasih itu apa, mustami, peserta ya, bukan peserta narasumber, maksudnya hadirin gitu kan dikasih ya. Jadi tolong airnya dikasih tahu adiknya. Jadi dikatakan di situ Tritunggal itu adalah sebuah upaya win-win solution, gitulah gampangnya ya. Merupakan sebuah titik temu antara jamak dan tunggal, gitu loh. Antara jamak dan tunggal. Jamak, kejamakan gitu dia bilang, aku masih ingat, dan tunggal. Ya. Kan kalau kita baca memang di kitab Perjanjian Lama itu ada salah satu diksi yang itu bisa diapresiasi, oh itu jamak. Contohnya apa? Ini yang sedang kita bahas. Ya. Makanya kita sedang mendiskusikan bagaimana orang-orang Yahudi memahami diksi kita ini. Ya. Jadi gini, kejamakan ya itu dikompromikan dengan ketunggalan. Ya. Jadi informasi jamak diketemukan dalam informasi tunggal. Jadilah itu Tritunggal 3-1. Gitu loh. Ya. Meskipun kita bisa bertanya, jamaknya kok mesti 3, kenapa kok nggak 5? Itu hal lain lah ya. Nanti kita bisa diskusikan. Sebetulnya itu juga menarik. Jadi Tritunggal itu langkah kompromi antara kejamakan Allah dan ketunggalan Allah. Maka Tritunggal. Ya. Nah, sekarang kan mana yang mengisyaratkan Allah itu jamak? Salah satunya di ayat ini. Ada diksi kita. Gitu loh. Ya. Itu yang mau aku jelaskan. Tapi sebelum itu aku bacakan dulu komen-komen kalian dalam sebuah tanggapan ya. Nanti kita lanjut. Ini introduction-nya ya, paham ya? Kita. Oke. Komen pertama dari Palu GF, terima kasih ya. Semoga Palu juga baik ya. KA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas ilmunya, semoga bermanfaat khususnya bagi diriku. Oke, terima kasih KA. Tolong disertakan asalnya dari mana. Kang Mas AM Tuban hadir Gus. Luar biasa kajiannya Gus, mudah terima, akal sehat dengan merujuk dalil Alkitabiah. Oke Mas, terima kasih ya. Iya Mas, aku enggak berani ngomong kalau enggak berpegang pada Alkitabiah. Karena aku nanti akan mempertanggungjawabkan secara intelektual. Ya, jadi harus Alkitabiah. Terima kasih Mas kalau sudah bisa diterima ya, matur nuwun dan kirim salam untuk keluarga di Tuban. Ini jagoan kita Mas IAA Kleco Surakarta masih menyimak kajian yang menjebol doktrin dan mendobrak dogma. Bahasanya sastrawi banget ya.
menjebol doktrin dan mendobrak dogma. Ya, memang upaya di sini itu kita menjebol doktrin ya. Dan teman-teman Kristen ndak usah merasa baper ya. Terus nggak enak hati, ndak usah. Kan kita ini kan berbicaranya dalam tataran akademis ya. Artinya apa? Semua kita bisa diskusikan dengan baik ya. Dan ndak usah merasa baper karena apa? Bukan dalam kekristenan saja yang dijebol di sini. Dalam keislaman pun ketika itu dibingkai dengan dogma ya kita jebol. Karena kan yang aku usung kan Islam rasional, bukan Islam dogma. Ya. Jadi Anda kalau Kristen jangan merasa terus baper atau gimana, Anda biasa aja ya. Jadi kita jebol yang mana? Yang mana aja. Dalam perspektif Islam kalau dia memahami dogma ya kita jebol. Ya. Kamu bisa lihat bagaimana aku harus berhadapan dengan saudara Islamku dalam berdiskusikan hal-hal yang itu diametral di antara kami. Dan itu terbuka, kau juga bisa menyaksikan. Jadi kalau aku mengkritik berat Tritunggal itu biasa saja. Biasa saja, jangan dianggap yang aku tidak suka. Enggak. Aku tetap menghormati ya. Tapi kan kita berpikir akademik karena Tritunggal itu yaitu dia enggak alkitabiah. Sedangkan aku mengajak kalian, ayolah tunduk terhadap Alkitab. Gitu. Enggak usah yang aneh-aneh, enggak usah yang neko-neko. Gitu ya. Kita tahu sebatas yang Allah nyatakan saja itu di kitab Ulangan atau Kejadian itu ada, itu disebutkan. Ya. Jangan melampaui apa yang Allah nyatakan. Kalau Allah nggak bilang Tritunggal, jangan ngomong Allah itu Tritunggal ya. Kamu nanti masuk ke dalam api belerang yang menyala-nyala. Oke, Kleco, terima kasih. W72, assalamualaikum. Brebes hadir nyimak. Gus, semoga kita bahagia dunia akhirat. Alhamdulillah, insya Allah saudaraku. Brebes ini banyak bawang merah. AM, soleha kita dari Bogor. Subhanallah, aku suka kau ya, aku suka kau. Terima kasih Gus responnya. Kayaknya memang membahas ahli kitab ini enaknya bisa menimba ilmu secara face to face. Kalau lewat tulisan maksud dan tujuan saya akhirnya jadi kurang sampai. Case closed. Iya, terima kasih solehaku ya, AM dari Bogor. Aku suka kau ya. Aku suka kau meskipun aku ngomongnya bla-blaan pedas. Ternyata kau bisa memahami aku dan begitu juga semoga yang lain juga begitu. Aku ngomong blow on, aku ngomong goblok, aku ngomong cara pedas itu bukan menyerang pribadi, cuman aku men-trigger begitu. Ya. Jadi kalau ngaji di sini terus gampang baper, terus diomongin kamu kok blow on sih, nah, terus orang Jawa bilang ngambek, mutung, nggak jadi. Jadi kalau baperan terus ketika aku ngomong kamu kok goblok sih biasanya pinter gitu. Terus baper terus masuk ke hati. Terus kalau orang Sumatera bilang merajuk ya. Kalau orang di sini bilang gondok, mangkel, nggak jadi dandanan ya. Terus nggak mau ikut ngaji, nah itu nggak jadi dandanan. Artinya nggak akan berhasil gitu ya. Alhamdulillah soleha kita AM sudah menunjukkan dia bisa menerima ya. Memang begitu, aku stylenya begitu. Ketika aku kesasar jadi dosen juga begitu. Tapi mahasiswiku tahu kalau aku sayang sama mahasiswaku sama mahasiswiku. Dan aku berusaha tidak ada jarak. Jadi apa yang mereka keluhkan aku tahu gitu loh. Ya kadang-kadang kita ya jadi teman nggak ada masalah. Gitu, ya. Jadi aku sayang sama mahasiswiku sama mahasiswaku. Jadi mereka tahu, goblok kamu itu. Ya karena aku ngomongnya bla-blaan sih ya, bukan jebolan pesantren, ngomongnya nggak bisa halus. Memang kalau diterima bagi orang yang halus-halusan ya, bongso halus gitu, ya waduh kok gitu. Akhirnya protes. Ya, tapi alhamdulillah semoga semua viewer terkasihku, kalian semua laki dan perempuan, mbak, cewek, cowok, emas, bapak, ibu, ini bisa menapak tilasi soleha kita AM dari Bogor. Dia bisa tahu karakterku dan dia tetap bisa menerima. Artinya nggak ngambek gitu loh ya. Oke, atur nuhunnya sadayana AM kumaha pawartosna.
Bogor sepertinya ada demo juga ya, demo mahasiswa, tapi sepertinya semua dapat terkendali dalam kondusif, semoga berjalan lancar ya. Oke, atur nuhun AM. Berikutnya HS, selalu sehat Gus, salam dari Medan. Oh Medan, kapan-kapan kita ke Medan kalau punya duit, tapi nggak tahu tiketnya habis berapa. Aku di Kuala Namu waktu ke Aceh, waktu diundang ngisi di Syah Kuala, kampus Syah Kuala, cuman mampir doang di Kuala Namu ya. Nggak tahu mas kita, abang kita ini di mana ini HS ini ya? Medannya di mana? Kalau aku di Siantar bang, anak Siantar aku. Kalau aku ingat Medan, yang aku ingat cuma dua nama Medan itu, Roni Pasla dan Nobon. Nah ini kalau anakku ini gila bola, tapi dia nggak tahu kalau aku ajak cerita bola. Dikirain bapaknya nggak ngerti bola. Kalau sekarang aku males lihat bola karena tidak seperti zaman aku masih muda dulu, itu benar-benar daerah. Jadi ada heroik kedaerahan, ada romantismenya ada. Sekarang kan klub. Klub itu tergantung dia kuat bayar siapa. Jadi pemain pindah-pindah. Kalau zaman 70-an, 80-an ke bawah sebelum ada Liga Tama enggak begitu. Persija ya itu orang-orang Jakarta semua. Persebaya orang-orang Surabaya semua. Nggak main beli-belian pemain, nggak ada dulu gitu. Nah, kalau Medan dulu kami itu PSMS Medan. Jagoannya siapa? Nobon. Jago kipernya siapa? Roni Pasla. Gitu. Jadi di Medan yang aku dengar, yang aku selalu kenang dalam kehidupanku dua nama itu adalah Nobon dan Roni Pasla. Bukan Roni Pati Nasarani loh ya, Roni Pasla. Roni Pati Nasarani itu eranya setelah kesinian, lebih duluan senioran Roni Pasla. Ya, hampir ke bola kita. Oke, berikutnya dari jagoan mualaf kita ya dari Tanah Karo, terima kasih. Sepertinya sekarang sudah hadir kembali setelah beberapa episode sempat mangkir sebab absen mungkin karena sibuk ya. Oke, kabarnya bagaimana saudara-saudara kita di Tanah Karo, semoga sehat semuanya dalam barokah Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Kalau aku Tanah Karo yang baru masuk itu daerah Brastagi ya. Brastagi itu banyak markisah. Berikutnya Mas EM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas EM ada request kajian ya? Tolong aku diingatkan. Sepertinya aku ingat ada ya, tapi aku lupa. Gimana ya caranya ya supaya aku nggak lupa kajian request kalian itu ya? Apa kalian bentuk grup WA gitulah ya? Nanti kalau mau usul request kajian itu ke admin WA-nya, nanti admin WA-nya biar kirim ke aku gitu loh. Jadi aku enak, aku tinggal karena ini selama ini berpencar, aku taruh di mana kayak aku simpan di mana kayak. Jadi aku kadang-kadang sampai lupa sendiri gitu kalau ada yang request. Makanya kemarin tadi pagi aku membahas tentang kerangka berpikir ilmiah ya, terima kasih sudah bersedia menunggu ya, karena aku tidak bisa langsung jawab karena requestnya kan antrian itu ya. Ini untuk kalian semua lah gimana enaknya ya, karena aku agak kesulitan dalam hal administrasi. Mungkin kalian bentuk grup WA, jadi kalau mau request tajuk kajian ke adminnya, nanti adminnya biar ngirim ke aku, jadi aku tinggal buka klik, oh ini temanya ini gitu. Kalau selama ini terpencar-pencar nggak ngerti aku. Oke, Mas SG matur nuwun nyimak menjelang berbuka ya. Mas TH, ini juragan printer ini sepertinya dari Gresik, terima kasih ya. Gresik hadir, alhamdulillah ya. IA mantap Gus, nggak tahu gambarnya terlalu kecil, ini cewek atau cowok? Dari mana? Oh cowok. Dari mana Mas IA? Sebutkan namanya ya. Ini ED, keselamatan datang dari bangsa Yahudi Yesus. Oke, nggak tahu juga ini dari lain kali disebut namanya ya. Ini ED ini Mbak atau Mas, nggak ngerti, atau Bapak atau Ibu. Ya. Nggak jelas juga ya. Oke. Semoga kalau komen lagi nanti dilengkapi ya, ED ya, nggak tahu ini Mbak, Mas atau apa, dari mana asalnya, dari mana. Berikut Mas R dari Rembang selalu hadir, terima kasih Mas, Rembang Kota Kenangan. Mas AA, ya itulah maksudnya Mas, penataran bahasa Indonesia khusus. Bener, kemampuan bahasanya itu
mungkin di-upgrade ya. Terima kasih Mas masukannya Mas. Dari mana ini Mas AA? Tulis ya. Mas MY, nggak ada satupun Rabi Yahudi yang membenarkan 3 in 1. Jelas tidak ada. Terima kasih Mas komennya. Nah ini saudaraku Dede ini ya. Dulu kita berjuang di Facebook. Nyimak Gus, monggo Kang Mas Dede. Semoga sehat selalu saudara-saudara yang ada di Brebes Mas Dede nggih. Borneo, assalamualaikum. Samarinda menyimak. Samarinda menyimak. Samarinda. Ambilin handphone Bapak yang hitam. Samarinda. Bukan yang upu. Sedikit untuk menyampaikan pemikiran saya sejauh yang saya tahu, menurut saya pernikahan beda agama tidak sah. Artinya jika tidak sah menurut perspektif Islam. Ya, jatuhnya adalah sama dengan zina atau haram. Kalau salah atau kurang tepat mohon diluruskan Gus. Jazakumullah khairan katsiron. Maka jawabanku bukan saja tepat tapi sangat tepat. Sangat tepat ya. Jadi kalau menikah itu ya harus dengan sama-sama satu akidah gitu ya. Oke. Terus ini ada dengan Soleha MH ini ada diskusi bagus ini. Kalau menikah sama perempuan ahli Taurat boleh nggak? Kalau sembilan ahli Taurat boleh dimakan nggak gitu ya. Terus kalau soal menikah ahli kitab, pelajari lagi sirah Nabawi. Menurut saya ahli kitab sudah berislam lalu nikah. Betul ya. Jadi Islam dulu baru dinikah ya. Terus ini soleha kita. Jadi kalau mau menikah si perempuannya harus Islam dulu. Terus kalau mau nyembelih hewan, apakah orang tersebut harus berislam dulu juga? Ya. Jika kita nggak bahas Kristen deh ya, soalnya mereka non Yahudi dan tidak menjalankan hukum syariat. Jadi contohnya Judaism dari Taurat. Ini PBK ya, Borneo belum kasih jawaban ya. Jadi begini yang ditanyain oleh soleha kita ini. Jadi kalau menikah ini sepertinya ya. Menikah si perempuannya harus Islam dulu. Iya. Nah, terus pertanyaannya dilanjutkan. Terus kalau menyembelih hewan apa orang tersebut harus berislam dahulu juga ya? Gitu. Jawabnya ya tidak, karena kan menikah itu tidak sama dengan menyembelih hewan. Gitu loh ya. Beda menikah nanti itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang haram menjadi halal. Ya kamu udah tahu lah, nggak harus aku breakdown ya. Kalau menyembelih kan tidak sekedar menyebut nama Allah dan Allahnya sama, tapi mungkin mereka menyebutnya Yahweh, kita menyebutnya Allah, sembelih, sudah selesai. Kan nggak sama dengan nikah, jadi jangan disamakan. Sesuatu yang nggak sama jangan disamakan ya. Nikah ya, terus menyembelih hewan ya menyembelih hewan gitu ya. Semoga clear. Sekarang aku akan kasih tambahan begini tentang katanya Mas PBK ini. Kalau soal menikah ahli kitab dipelajari lagi sirah Nabawi. Menurut saya ahli kitab sudah berislam lalu nikah, betul ya. Jadi pelajari sirah Nabawi, dan kemarin sudah aku nukilkan di sirah Nabawi itu kita ambil for example yaitu Ibunda Sophia dan Ibunda Maria Kipti itu masuk datam dari ibu-ibunya orang mukmin loh ya. Kalau dia tidak Islam nggak mungkin masuk ke sana, nggak masuk daftar itu, tapi buktinya masuk. Itu artinya apa? Dia sudah Islam. Baru dinikahi Kanjeng Nabi ya. Namun supaya lebih jelas lagi begini. Maria Al-Qibtiyah masuk Islam ketika perjalanan dari Mesir menuju Madinah. Ya. Jadi pas sampai di Madinah dan ketemu Rasulullah sudah Islam. Baru dinikahi, ya. Dan kemudian kalau Ibunda Sophia itu tawanan perang Khaybar, ya. Ya, ditawari Islam, terus masuk Islam, baru dinikah. Bukan dipaksa Islam loh ya, ditawari masuk Islam, terus baru dinikah ya.
bapaknya Sophia itu salah satu pemimpin Yahudi di perang Khaybar ya. Tapi itu nggak jadi perang kan? Jadinya itu nggak sampai berperang gitu loh. Terus mereka menyerah gitu ya. Nanti kan itu efeknya ada gonima, ada fai. Jadi itu fai, bukan gonima ya. Itu nanti lain lah ya, kita bahas di lain. Intinya yang perlu kita jelaskan sampai sini, Ibunda Sophia, Ibunda Maria itu Islam dulu baru dinikahi. Oke. Oh ini Ede ini 2 kali komennya ya. Gus, kalau sampean sudah paham bahwa Allah tidak punya anak, sementara sebutan anak Allah dan anak Allah itu justru ada, maka Gus harusnya sadar bahwa ada sebuah identitas status yang ada bukan karena perkara fisik, bukan karena dilahirkan secara seperti ibu melahirkan, melainkan secara hakikat, yaitu firman itu keluar dari Allah dan menjadi perwujudan yang Allah itu inginkan. Allah inginkan ada perwujudan dirinya sendiri. Itulah gambar Allah, bukan lukisan, bukan picture, bukan foto. Gambar kepribadian Allah itu sendiri. Itu loh Gus gitu. Kamu tolol sih. Ya. Kok kamu bilang, "Gus, sampean sudah paham bahwa Allah tidak punya anak, sementara sebutan anak Allah justru ada." Maka Gusnya harus sadar gitu. Lah otakmu sadar enggak? Kalau aku enggak sadar, bagaimana aku bisa menjelaskan ini? Inilah kelemahan dari apa ya, komentar-komentator Kristen ya. Dia maunya itu hanya menyerang tapi nggak nyawang gitu, orang Jawa bilang nggak nyawang dirinya sendiri dulu ya. Harusnya kamu otakmu berpikir, kamu sadar nggak bahwa manusia itu bukan Allah dan Allah bukan manusia. Ya aku sadar lah, gak mungkin aku bisa jelaskan. Jadi kalau kamu mau diskusi yang baik itu serang kerangka berpikirnya, bukan pribadinya. Kalau kamu ngomong sadar itu sudah pribadi, berarti kamu gak punya etika di sini. Anjing itu ya begitu, kalau dikasih tahu melet, nggak dikasih tahu melet. Gitu. Ya. Kalau kamu kurang puas, lihat debatku. Itu kan ada beberapa episode debat tanya sama senior di sini. Bagaimana aku menjelaskan tentang Allah dan anak Allah. Itu yang ku hadapi itu bukan kelas kambing itu. Itu dosen teologi sekaligus pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja Jawa Barat. Aku tidak mau diskusi sama kelas-kelas coro, tidak mau. Bukan levelku. Kamu lihat videonya ada 4 episode. Gitu ya. Supaya kamu ngerti. Jadi kalau kamu tanya, kamu Gus harusnya sadar. Lah memang dapurmu sadar. Gitu. Lihat dulu ke dalam. Ya kamu sadar nggak? Kalau kamu sadar sesadar-sadarnya, kamu akan mengikuti apa yang disebut oleh Rabi Topia. Karena dia Yahudi. Karena apa? Yesus bilang keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Yunani. Itu loh. Ya, jadi cangkemnya cocote itu diatur yang genah kalau ngomong. Ya. Oke. Berikutnya, aku nggak tahu kalau dia Kristen, tapi tidak ada masalah. Di sini terbuka, mau Kristen mau Islam silakan komentar. Tapi aku ingatkan lagi, serang kerangka berpikirnya, opininya, argumentasinya, bukan pribadinya. Ya. Oke, Dede, betul sebutan anak Allah itu bukan berarti anak Allah secara biologis, tapi orang-orang soleh. Nah, itu sudah dijelaskan. Ya. Jadi kita semua ini ya anak Allah. Kalau kita mau jadi anak Allah, kamu ya ikut apa kata Allah. Atau lebih gampangnya beginilah ya. Yesus itu disebut anak Allah. Yes, I agree. Dan saya menerima. Tapi Yesus tidak pernah disebut Allah anak. Nggak ada istilah Allah anak dalam Alkitab. Allah Bapa itu ada, tapi Allah anak nggak ada. Ini masukan untuk semuanya. Untuk Islam, untuk Kristen, masukannya. Ya, Yesus tidak pernah disebut Allah anak. Supaya otak-otak goblok itu supaya pintar semua. Ya. Mas Dede, terima kasih ya. Sudah sampai di sini ya. AM hadir. Dari mana ini AM ya? Mantap Gus. IA. Dari mana juga IA ini tadi aku bilang. P menyimak. Oke.
Mas YN, susah sama Mas Kafir. Susah sama Mas Kafir, nggak tahu maksudnya apa aku. Nggih, Mas YN dari mana tolong disebutkan. M99 hadir Gus. Oke. RS nggak tahu nih cewek atau cowok ya, dan tempatnya juga kulo kolu doyan, iya kolu itu doyan, sorry kemarin lupa. Matur nuwun, ini Mbak atau tapi Mas sepertinya ini kalau lihat namanya ini. Dari mana Mas asalnya tolong disertakan ya. Kolu itu doyan, kemarin aku nyebut ora kolu itu ora nggak doyan. Tapi kolu doyan itu masih sama-sama bahasa Jawa loh ya. Bahasa Indonesianya apa doyan? Mau, kalau mau itu banyak, mau apa bukan. Ini doyan itu khusus tentang makanan, kolu itu tentang makan. Kalau mau kan banyak ya, mau pergi mau kemana gitu ya, nggak tahu apa yang paling tepat. Tapi kalau kolu itu doyan, cuman doyan itu masih bahasa Jawa juga. Untuk siap-siap nanti kalau mau ngaji ya, nanti Bapak langsung antar, sudah siap-siap. Berikutnya YY, semoga doa orang Islam bisa dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nabi. Bila mati gimana ini? Jasadnya di bumi tidak mau menerima. Bila Nabi mati jasadnya diangkat ke Firdaus. Aduh. Nggak mutu. Dongengnya terlalu banyak. Habis-habisin kalau komentar yang mutu ya, supaya aku nggak buang-buang waktu. Ini nggak mutu ini. Ya. Diangkat ke Firdaus bersama Tuhan Yesus. Siapa bilang Tuhan Yesus di Firdaus? Tuhan Yesus ya di bumi. Itu ya yang bisa aku jawab komentarnya. Sekarang kita masuk ke kajian ini. Ya. Buka Alkitabmu, ya. Buka Alkitabmu, kita lihat di kitab Kejadian 1:26. Ya, 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, Yahweh, menggunakan domir apa? Kita. Lihat, menggunakan domir kita. Sedangkan orang Yahudi itu tidak mau menerima kejamakan Allah. Itu harga mati bagi mereka. Makanya Rabbi Topia bilang, sampai mati pun orang Yahudi itu tidak akan menerima Tritunggal. Tapi di sini Allah menggunakan kita. Pertanyaannya, bagaimana orang Yahudi memahami diksi kita ini? Kan di situ. Tidak seperti yang teman pendeta ini, bahwa Tritunggal itu untuk mengakomodir antara kejamakan Allah dan ketunggalan Allah. Apa benar kita ini menunjukkan Allahnya jamak? Ya cuman pada waktu itu, pada waktu dialog aku kan, ya nggak elok kalau aku nimbrung ya. Itu kan dia berkata begitu dan aku sebagai pendengar gitu ya, bukan narasumber. Kalau narasumbernya aku, ya tentunya aku akan tanya, ya memangnya diksi kita ini bentuk kejamakan? Karena ini sempat dinukil, dia contoh kita. Memang kalau kita tidak tahu, ya seperti aku tidak tahu pergi ke Makassar kan begitu, pakai kita. Nah ini dia Alkitab pakai kita. Jadi ini jelas loh ya, firman Allah. Jadi Allah yang ngomong. Ini tuh, ini ya, firman Allah, ya. Ini firman Allah ini. Nampak nih? Udah. Nih. Ya. Firman Allah. Jadi Allah menyebut dirinya kita. Dan dianggap itu kejamakan. Pendetanya yang menganggap kejamakan, nah pendetanya kan ngajar itu ke anak didiknya sekolah minggunya. Dosennya saja ngomong jamak, apalagi anak didiknya. Sementara kita tahu, ini kitabnya orang Yahudi nih. Kristen itu tidak bisa sekarpe dewe, dia harus tunduk terhadap Yahudi. Seharusnya Kristen tanya kepada orang Yahudi bagaimana memahami diksi kita, gitu loh, supaya konsep teosnya benar.
tidak menyimpang. Gitu loh ya. Udah berapa lama, Le? 45. Ya, ini sebentar lagi ngantar Endok ini si kecil ngaji ya. Maka aku singkat saja. Aku tutup saja ya. Besok kita ketemu lagi. Nggak tahu aku mau bahas apa ya. Sebelum aku tutup ya, karena waktunya mepet, aku kasih satu analogi saja yang itu mudah untuk kamu terima, gitu ya. Begini, Allah itu memberikan rezeki kepada kita kan, kepada semuanya, ya. Tapi rezeki itu kan tidak serta-merta datang, Allah datang ke rumah kita, ke kamar kita, kasih ini duit 1 M. Kan tidak begitu. Allah menggunakan perantara yang lain. Kalau dia bekerja ya lewat pimpinan di perusahaannya. Kalau dia pedagang lewat petani, lewat pembeli yang digerakkan Allah untuk membeli. Jadi kalau kamu pedagang, kamu harus paham kenapa orang itu membeli barangmu. Karena Allah menggerakkan hatinya untuk membeli barangmu. Jadi jangan lupa peran Allah. Begitu Allah cara memberikan rezeki ke kita. Jadi nggak ujuk-ujuk Allah datang. Ya, ini salah satu contoh aja. Artinya Allah itu melibatkan pihak-pihak lain. Contohnya ya rezeki. Gitu saja. Ya. Berikutnya, dalam kalimat ini ya disampaikan di mana Allah menggunakan kata kita, dan kita itu bukan berarti Allahnya jamak. Gitu loh. Kok bisa, Gus? Ya bisa. Gimana? Dengar baik-baik. Otakmu buka, hatimu lapangkan. Ya. Kalau dogma masih dalam otakmu dan tertancap dalam hatimu, tidak bisa. Meskipun aku jelaskan sesimpel mungkin supaya kamu tidak lagi menganggap Yesus itu Allah dan tidak lagi menganggap Tritunggal itu sebuah yang alkitabiah, harus ditinggalkan. Nah, buka hatimu, buka pikiranmu, hilangkan dogma. Ya, dan aku akan cerita. Seorang presiden terpilih. Ya. Setelah terpilih, akhirnya dia dilantik jadi presiden. Presiden nggak kerja sendirian melayani rakyat. Ya. Ada orang-orang yang digunakan sebagai pembantunya, dilibatkan. Itu yang kita kenal dengan menteri. Ya, dengarkan, analogi ini dengarkan supaya kalian bisa paham. Ketika menteri sudah dilantik, ada menteri perdagangan, menteri pertanian, menteri ekonomi, menteri pemuda dan olahraga, menteri tetek bengek ada, sampai menteri segala urusan juga ada. Nggak tahu yang diurus apa aja, nggak tahu. Pokoknya segala urusan dia urus lah. Nanti ada menteri ini, menteri itu lengkap. Sidang para menteri, terus presidennya ngomong. Katakanlah presidennya Mukidi gitu ya, supaya gampang. Presiden Mukidinya ngomong di hadapan para menterinya. Dia ngomong begini. Mulai pelantikan ini sekarang, mari kita berusaha memberikan pengabdian yang terbaik terhadap negeri ini dengan cara bagaimana kita mensejahterakan rakyat. Yang ngomong gitu siapa? Mukidi. Presidennya siapa? Mukidi. Presiden ngomong ke menteri. Mukidi menggunakan domir apa? Menggunakan kata ganti apa? Kita. Pertanyaannya, otakmu buka. Pertanyaannya, ini kuncinya. Apakah Mukidi terus jadi 3 ketika dia menggunakan domir kita? Semoga penjelasanku yang simpel ini, yang sederhana ini bisa kau terima dan bisa membawamu ke dalam kebenaran untuk mengenal Allah yang benar seperti yang Alkitab
katakan. Sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian semua dalam berkat Gusti Allah ingkang Maha Agung, diberkati rezekinya, dilimpahkan barokahnya, dan selalu dalam keadaan sehat selalu, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.